Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal nusur. Jamaah sekalian, kita bersyukur pada Allah pagi ini tanggal berapa? 18 ya. Jumat itu tanggal 13 kalau menurut kita. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, 13, 14, 15, 16, 17 ya. Ya. 13, 14, 15, 16, 17. Ya bolehlah 18. Jangan cepat. Kembali kita bersyukur, intinya meletakkan nikmat-nikmat itu sesuai dengan tuntunan Islam, itu yang terpenting ya. Saya ulang, bersyukur itu meletakkan semua nikmat sesuai dengan aturan main Islam. Yang hadir saya doakan mudah-mudahan diberikan kesempatan dan kesehatan ya, sehingga bisa berlanjut aktivitas di dunia ini yang pancaroba dan ramai sekali sekarang, dan yang masih sedikit ekonominya semoga Allah memberikan kelancaran ya. Dengan catatan ada 2 topik amalan bagi kita untuk masalah mendulang rezeki. Istighfarlah yang banyak. Surat Nuh 10, 11, 12. Salat harus kuat. Toha 132. Jamaah sekalian, sebenarnya saya masih membicarakan tentang aneka ragam binatang yang ada di dalam Al-Quran. Tapi karena ini rame-ramenya mulutan, saya tidak katut mulutan, nanti mulutnya ini gak ganggu, ini repot gitu ya. Saya beri judul menghidupkan sunnah Nabi, judulnya ya. Menghidupkan sunnah Nabi, menghidupkan ya agar hidup. Nah, sunnah Nabi itu apa saja yang didawuhkan oleh Nabi, oleh beliau, apa yang diperbuat oleh beliau, apa yang diputuskan oleh beliau. Kadang-kadang kita itu cara meletakkan sunnah ini terbalik atau ngalih itu. Contohnya sabda Nabi. Dalam sabda Nabi ada begini, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti cinta aku, dan siapa yang sudah cinta aku berarti masuk surga bersamaku. Sunnah ini yang harus dipahami. Bab di antara kita itu ada yang lomba rame-rame, ya ada yang pakai leang-leong, ada yang jogetan, dangdutan. Ya selama ditulis peringatan Maulud Nabi itu dianggap sudah sunnah Nabi, bukan begitu. Sunnah Nabi itu ya sebagaimana ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasul, bagaimana agar saya masuk surga bersamamu wahai Rasul? Kaifa murafaqataka fil jannah? Bagaimana agar saya bisa masuk surga bersamamu wahai Rasul? Rasul kan sebelum menjawab kan melihat potongan orang itu, potongannya si mercing, artinya ibadahnya belum maksimal. Rasul awal ghairu dzalik, yang lain dulu lah, jangan itu. Tapi rupanya sahabat ini medundung, medidih itu. Ya itu saja zakat ya Rasul, itu saja yang saya mintakan, saya harapkan pada Rasul, bagaimana agar saya bisa masuk surga bersamamu.
Maka ternyata Rasul menyatakan, inni ala nafsika bi kathrati sujud. Kalau begitu tolong saya untuk kamu, perbanyaklah sujud. Nah, di sini artinya mengikuti sunnah Nabi berarti memperbanyak sholat sunnah. Jadi sunnah Nabi. Apa ngelum-ngelum keadaan Nabi nyanjung Nabi? Ya boleh-boleh saja wong nyanjung. Tetapi sebenarnya tidak mendapat pahala. Karena menyanjung Nabi tidak ada tuntunan. Buktinya ketika ada Rasul rawuh kepada para jamaah, ada yang berdiri royoan nyalami ngambung-ngambung begitu. Maka beliau mengatakan, saya bukan raja. Saya bukan raja. Duduk saja sebagaimana biasa. Kalau berjabatan tangan bagus-bagus dan oke. Tapi kalau royoan ngambungi tangannya, nah ini kelewat itu namanya. Menghormat yang kelewat. Bukan itu yang dimaksud menghormat Nabi itu. Bukan kalau rame-rame, apalagi sekarang ini kalau jenengan melihat, dan ini budaya ini sudah lama. Cuma sebenarnya bukan budaya Islam, budaya lain ini. Ketika ada namanya mahalul qiyam, di saat ada penghormatan manten itu kan, itu ada yang mengucapkan yang dari tiba itu ada, ya Nabi salam alaika, itu ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itu dianggap Rasul rawuh. Berarti Rasul kan bukan Nabi akhirnya, kan masih hidup. Akhirnya Nabi diangkat, Allah diturunkan derajatnya. Coba kalau ada manten datang, masa pernah diundang orang itu, ada pemuda 3 gitu yang waktu manten datang, bukan ya Nabi saja, tapi Allahnya ada. Allah ya Nabi. Jadi Allah jadi Nabi, ini bahaya sekali. Ini sebagaimana ahli kitab. Mengapa Yahudi dibatalkan Islamnya, agamanya maksudnya? Ya karena berlebihan menghormat, memuja nabinya. Akhirnya Uzair anak Tuhan, Uzair ibnullah kan dalam Al-Quran itu. Orang Nasara juga begitu, Isa anak Tuhan. Jangan-jangan Nabi suatu saat kalau kita berlebihan memuja Nabi yang lewat, bisa saja Nabi kita menjadi anak Tuhan. Hati-hati ini kita rupanya melihat saja larinya ke sana. Jadi coba kalau kita melihat di sebelah menyebelah kita, apalagi saat kita diundang ke Duren, besok kadang nyangking apa nih? Iya, adik itu ya tenang aja, menengahi, apa-apa karo. Maka di sana ada, di sini ucapannya yang sering kita singgung itu, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Terus ya, anta, sampean gak bisa aku malah seneng, sampean gak bisa lo seneng aku. Masa berarti sampean gak tertarik ke situ. Tapi saya kok bisa, kok ono bukune iku. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Ini menyanjung Nabi yang kelewat sebenarnya. Anta syamsun, engkau bagaikan matahari, masih mending lah. Engkau sinarnya terang, berguna untuk setiap makhluk selain matahari itu. Anta samsun, anta badrun, engkau bagaikan bulan purnama. Ngelem Nabi sampai kayak bulan purnama. Tapi kalau ada ibu-ibu, tolong Bu, kalau jenengan dilem kayak bulan, kayak tempe, ya apa ini? Sampean kok malih gak pas ngene sih, Pak. Masih gak pas ngene, Pak.
Aku gak butuh dilem, pokoke nggo meja bendina no. Ya sembuh. Nek gano abang ya biru lah, nek gano biru ya daun-daun terserah lah. Yang penting ono. Gak usah dilem mana ini, gak usah butuh. Anta Samsun, anta Badrun ndak penting aku. Yang penting ku mah nggo meja iku. Pak putune wis ngenteni ya putune iki. Ah putune wis loro iku mang moro iku njaluk sangu. Jamaah sekalian itulah. Jadi menghidupkan sunnah Nabi bukan memuja-mujain, meramai-ramaikan sampai menyanjung Nabi. Apalagi dianggap Rasul masih ada, marhaban itu kan selamat datang. Kalau ada marhaban ya nuro aini itu uang recehan di kepyurnoin karena dianggap Nabi rawuh di situ. Lupa kalau Nabi sudah tiada. Hati-hati ini tauhid. Contoh lagi. Ada doa ya. Doa tidur itu ada dua. Jenengan mungkin yang pendek bisa, yang panjang bisa, yang mampu. Yang pendek biasanya Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ini yang pendek. Apalagi sudah berwudu langsung baca itu. Sebelum itu jangan lupa kul yang 3. Sangat hebat, setan saja tidak berani datang kepada orang itu. Karena apalagi tambah ayat kursi kul yang 3 lalu tidur. Sebelum itu membaca doa yang pendek tadi boleh itu Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Tapi pernah Rasulullah mengajari doa yang agak panjang. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wajjahtu wajhi ilaika wafatu amri ilaika rohbatan wa rohbatan ilaika la malja wa la manja illa ilaika amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Yang terakhir itu kan wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, tidak wa bi rasulika. Sehingga sahabat minta wa bi rasulika lah, wa bi nabiyyik Rasul melodot itu. Jangan dirubah. Wahyu dari Jibril walaupun tidak tertulis. Di akhir doakan wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, dan dari nabimu ya Allah yang telah engkau utus. Sahabat karepe dirubah wa bi rasulika, Rasul lah sambil melotot. Jangan dirubah-rubah. Nah, itulah namanya contoh menghidupkan Nabi itu ibadah apa adanya. Ibadah saya ulang apa adanya. Kalau memang ada walaupun pendek silahkan. Seperti kemarin ada sholat gerhana. Contohnya bagi makmum iftitahnya pendek-pendek saja. Tidak apa-apa. Yang pendek bagaimana? Kabirau walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Boleh itu. Bagus itu. Malah siapa yang baca iftitah itu kalau kita jadi makmum atau sholat sendiri yang pendek-pendek ini Allahu Akbar setelah niat dan takbiratul ihram kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada sahabat yang iftitah seperti itu. Sampai sholat sahabat tadi yang baca kabira tadi. Ada yang anak ya Rasul. Itu wuru ono kanjang. Saya tadi melihat malaikat seperempat langit mendoakan kamu. Lah jalukna sepuro, tapi gak kabeh. Mek seperempat malaikat di langit. Nah, malaikat itu miliatan ya. Ya, apalagi bisa triliunan kalau malaikat itu ya. Lebih banyak daripada kita manusia. Nah, itu dah. Ya. Mungkin agak yang bisa seperti niru Umar bin Khattab kalau iftitah. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jatuka wa la ilaha ghairuka. Boleh. Tapi yang kuat di Bukhari ada Allahumma ba'id. Bain itu di Bukhari langsung itu. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'da bainal masyriqi wal maghrib
Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Boleh. Atau mungkin 3 itu tidak tertarik, boleh. Wajah tuh tanpa ini lah ya. Wajah tuh wajhiya lilladzi fatarus samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jamaah sekalian, sering kita dengarkan wa ma arsalnaka illa rahmatal. Pernah dengar ya? Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk rahmat seluruh alam. Ini berlandaskan umum dan sering kita pakai itu. Kalau kita mengikuti Nabi itu rahmatal lil alamin. Mengapa kok demikian? Karena yang mendapat rahmat itu pemberian dari Allah, kemurahan Allah, bukan saja orang Islam. Orang-orang di luar Islam pun. Coba kalau kita rame-rame puasa, maaf, kita puasa Ramadan, kita pentingkan puasanya. Coba orang yang bukan Islam, apa? Total jajan kok pengirembang itu 1 bulan full, masya Allah. Apalagi kalau musim-musim pulang dari mudik ya itu. Mudik itu, kalau sekarang nggak TPI, boleh ganti duit balik. Nah, maaf, sekarang mulai tidak seberapa dulu, masya Allah, sampai kecelakaan di jalan-jalan banyak. Kan apa? Pulang dari Jakarta itu, pokoknya mudik lah, masya Allah, hebat sekali. Itu yang untung bukan orang Islam saja, itu namanya secara umum wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Tapi untuk kita orang-orang mukmin bukan pakai ayat itu, tapi pakai surat Ali Imran 164. Untuk kalau kita mengadakan ya pasono minta agar menyinggung kelahiran Rasul, ya boleh-boleh saja agar kita tahu. Apalagi sekarang Rasulullah lahir itu kan sudah 1500 tahun yang lalu. Karena apa? Sekarang tahun 1447 Hijriah. Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah 13 tahun kenabian kan. Jadi 1447 ditambah 13 tahun. Rasulullah menerima risalah ditambah 13 tahun. Nah, Nabi kita lahir sampai jadi Nabi itu usia 40 tahun. Maka ya ditambah 13 dari tahun yang sekarang, ditambah lagi 40. Maka kalau kita jumlah ternyata 1500 tahun yang lewat. Kalau dihitung dari kelahiran Rasul ya. Nah, ini mestinya diterangkan itu lahirnya Nabi sudah sekian tahun. Tapi walaupun hafal bukan termasuk sunnah. Yang sunnah tadi ya ini contoh di dalam surat Ali Imran ini saya bacakan ini. 1 berapa tadi? 164 Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minin in ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabl lafi dhalalin mubin. Laqad mannallahu, sungguh Allah telah berikan nikmat. Siapa yang diberi nikmat? Alal mu'minin, bagi orang-orang mukmin. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, ketika Allah mengutus salah seorang rasul di kalangan mereka sendiri diutus. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mendapat nikmat itu secara khusus. Nah, cuma kita harus tahu hubungan orang mukmin mendapat nikmat dengan diutusnya rasul. Kita hati-hati itu, karena nikmat
Mesti ada pertanyaan nanti di akhirat. Karena nikmat itu akan ditanya. Meskipun itu nikmat diutusnya seorang Rasul. Maksudnya apa? Ya maksudnya seberapa jauh kamu mengikuti sunnah Nabi. Apa tidak keliru hanya ngelem-ngelem tadi? Akhirnya sunnah dilupakan. Nah, itulah yang dimaksud sunnah Nabi seperti itu. Apalagi dalam Al-Quran, tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian nanti di akhirat semua nikmat akan ditanya. Termasuk Rasul diutus, orang mukmin betulkah mengikuti sunnah nabinya? Itu yang dimaksud seperti itu. Sehingga kalau kita diajak peringatan mulut, ya lihat-lihat suasananya. Kadang-kadang ya saya diundang dongani di sana, dijak joget dulu, saya kan repot juga. Pakai jidor besar-besar itu, Minang ini. Saya apen-apen kesel. Akhirnya setelah buyar, tinggal saya suruh ngisi. Wong sing joget mung buyar kabeh. Garek wong pira sing melo ngaji. Lah inilah bukan sunnah Nabi seperti itu. Jamaah sekalian, kalau kita ingin melihat sirah ya, peringatan Maulud Nabi yang sekarang ramai di masyarakat itu, dulunya itu bukan di Mekah Madinah, tidak ada. Sampai sekitar abad ke-6 setelah kitab Riyadhus Shalihin itu lahirnya Syekh Imam Nawawi kan 661, jadi abad ke-7. Jadi abad ke-7 itu belum ada peringatan Maulud Nabi di dunia, itu belum ada. Nah, waktu itu di Irak Utara itu ada negara kecil namanya Irbil yang berdekatan dengan Tibet, berdekatan dengan Cina. Waktu itu ada negara Irbil di sini. Kalau utara sana, agak ke timur itu apa? Timur laut apa Tenggara ya? Tenggara ya. Di Tenggara Irak itu ada negara kecil namanya Irbil. Waktu itu rajanya Mudhafar Said. Ya, seperti kalau kita lihat di Kalimantan Utara itu ada negara kecil, apa itu namanya? Brunei, itu Brunei Darussalam. Nah, seperti itu ada nyelempit kecil di Irak Utara, itu namanya Irbil. Tapi sekarang sudah tidak ada. Dunia kan serba berubah-ubah. Jadi Irbil itu yang dulunya rajanya namanya Mudhafar Said, itu melihat rakyatnya justru lupa pada sunnah Nabi. Jadi rajanya rada pinter itu. Dia wawasan ke depan, negaraku cilik kok dicaplok negara liya. Kan karek mangap kene tok kaya mangan roti ngene. Maka rakyatnya dikumpulkan setiap hari sampai ya malam-malam itu sampai berapa hari gitu dikumpulkan. Ada ulama besar namanya Syekh Ali Fikri di sana. Syekh Ali Fikri ini diminta, coba rakyatku aku kumpulkan di lapangan alun-alun yang besar. Setiap malam habis isya jenengan ceramah mengenai sejarah lahirnya Nabi, sejak lahir sampai bila diambil oleh Allah, dipanggil Allah itu. Jadi dari lahirnya sampai mati beliau. Itu Syekh Ali Fikri menerangkan sampai sholat isya, sampai beberapa malam itu rakyatnya begitu. Mengapa? Ghirah sunnah Nabi agar tidak dilupakan. Tidak dilupakan. Apalagi Mudhafar ini tahu raja yang dari Tiongkok namanya Genghis Khan waktu itu wis mangapai negara cilik kare di emplok itu. Ternyata betul rakyatnya sudah lupa joget, lupa sunnah nabinya, tidak mempelajari agamanya, tapi jogetannya dipentingkan. Akhirnya ya Genghis Khan ini ngemplok negara Irbil ini, walaupun mayoritas Islam waktu itu Irak Utara itu. Jamaah sekali, itulah contoh. Jadi abad ke-7 itulah tahunnya tidak dibahas oleh Syekh Ali Fikri. Jadi sekitar itu peringatan Maulid Nabi yang sampai sekarang yang sering berdasar man akhya sunnati faqad ahabbani. Siapa mau menghidupkan sunnahku berarti cinta pada aku.
Siapa yang cinta kepada aku berarti akan masuk surga bersama. Akhirnya dihiasi oleh hadis-hadis palsu, hadis maudhu itu ada. Jadi man anfaqa dirhaman li maulidi, sapa ngetokno nek cara sak dirham kanggo peringatan mauludku, maka nanti di akhirat diganti seperti gunung Uhud pahalanya. Siapa lagi yang mau itu peringatan man adzama maulidi kana rafiqi fil jannah, siapa yang mau mengagung-agungkan hari lahirku maka nanti bersamaku di surga. Maaf itu bukan hadis sebenarnya ya, itu hadis maudhu, bukan saja dhaif, la aslalah, tidak ada asalnya itu. Termasuk ini masalah Fatihah itu, Al-Fatihatu lima quri'atlah. Fatihah itu tergantung niate, sing maca gawe nang ndi. Jadi Fatihah itu tergantung sing maca. Berdasar maudhu ini, la aslalah, tidak ada asalnya hadis itu, tapi sudah umum hadis itu. Al-Fatihatu lima quri'atlah. Sampeyan dengarkan kalau ada YouTube itu, kadang-kadang hadis itu dipakai padahal itu bukan hadis, asalnya tidak ada, tetapi umum sudah muktabar. Itulah kehidupan. Barang keliru kalau sudah umum jadi benar, barang benar kalau tidak umum bisa salah. Hati-hati di sini. Karena itu perlu benar itu bukan karena banyaknya atau didukung mayoritas, bukan. Kebenaran itu malah sedikit sekali, jumlahnya yang dukung itu hanya sedikit sekali. Ini perlu kita pahami bersama. Sebagaimana ada orang tua yang pernah saya singgung, tawaf di sekitar Ka'bah itu, waktu itu Umar kan tawaf, ada orang berdoa di dekat makam Ibrahim, Allahumma ja'alni alal qalil waqsurni ma'al qalil wa adkhilnil jannata ma'al qalil. Ya Allah, jadikanlah saya hidup bersama yang sedikit itu, masukkanlah saya ya ke surga bersama mereka yang sedikit. Umar waktu tawaf ibadah lho sok leren ngrungokno bengok-bengoke wong iku. Cara kene wong Mojokerto, Pak, ndongamu kok aneh ngono, Pak. Cara wong Mojokerto lho ya. Ndongamu kan biasanya njuk bolong akeh, kanca akeh. Nek ana apa-apa dukungane kan lumayan. Malah mecicili. Umar dadi khalifah presiden dipecicili. Saiki perkara sampean. Waktu itu saya ini mencicil. Ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, apa antum tidak pernah baca Quran? Khalifah itu loh. Apa awakmu gak tahu baca Quran dah? Mau dilirik surat Sabah 13 itu. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku yang mau bersyukur kepadaku. Sedikit sekali hambaku yang mau bersyukur padaku. Insyaallah kita sudah paham ya. Jadi peringatan maulud itu ya, kalau menurut sunnah ya tidak ada. Tapi menonggoni sekitar sampean ada peringatan-peringatan, asal sejarah Nabi dibuka, tidak aneh-aneh, tidak dangdutan, nah, boleh-boleh. Kalau kita ditarik ya mungkin mau-mau saja, pemanih berkat loro tak lima. Tapi kita lihat modelnya sekarang kan berbeda. Sunnah Nabi bukan membuka sejarah Nabi, tapi hanya ngina-ngininya itu yang sekarang. Saya rasa cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya Allah innaka tawwabur rahim. Wa'fu anna ya karim. Wa'fu anna ya rahim. Wa'fu anna ya karim. Wa'fu anna ya rahim. Wa'fu anna ya karim. Wa'fu anna ya rahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.